Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakalan buat atau share video yang berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau sebelumnya aku share tentang video workout atau kita sarapannya, masaknya apa. Nah, kalau di video kali ini aku mau share ke kalian grocery atau belanjaan aku seminggu 2 minggunya itu seperti apa. Nah, jadi aku sistemnya di sini belanja, aku order sayur buah 1 paket kayak gitu, dan setiap kali belanjaan itu datang aku nggak tahu isinya apa. Jadi setiap kali aku pesan belanja yaitu surprise aja, kira-kira isinya apa aja, dapat apa aja gitu. Tapi aku benar-benar senang banget dengan belanja kayak gini karena memang dengan adanya buah atau sayuran yang bervariasi, aku juga lebih kreatif masak atau buat sesuatu. Jadi memang ada beberapa sayuran, bahkan buah yang sebelumnya aku nggak kenal ini buah apa, ini sayur apa gitu. Sampai aku nanya sama si penjualnya, terus dia kasih tahu namanya apa. Terus aku mulai Google nama sayurannya apa, bisa dimasak seperti apa gitu. Jadi dengan sistem ini aku bisa lebih kreatif mengolah atau masak sayuran yang aku terima. Jadi bener-bener surprise banget. So, kenapa aku share video ini? Mungkin sesuatu yang menarik aku bisa share, tunjukin ke kalian variasi buah atau sayuran yang kita punya di sini, dan mungkin sedikit berbeda dari apa yang kita punya secara umumnya di Indonesia. Jadi aku putuskan untuk share video seperti ini di channel ini. Nah, kalau misalnya kalian suka video seperti ini, kalian boleh kasih tahu aku lewat komen di bawah. Jadi nanti kalau misalnya nih, ini kan kayak winter ya, paling paketnya aku terima kurang lebih seperti itu gitu. Tapi mungkin nanti ada sedikit yang berbeda, atau kayak di summer buahnya bervariasi banget, aku bakalan buat video yang berbeda lagi. Kenapa aku putuskan juga untuk share video ini? Aku berkali-kali bilang baik di Facebook group atau di YouTube juga bahwa kalau kita mau sehat, punya tubuh yang lebih ideal, khususnya wanita pengen BB-nya tuh stabil gitu, yang gak overweight, itu kita harus punya lifestyle yang healthy atau gaya hidup yang sehat. Jadi gaya hidup ini lebih jangka panjang, nggak yang aku diet cuman sebulan 2 bulan untuk demi dapat BB yang aku pengen, terus habis itu udah balik lagi ke normal. Enggak, tapi gimana kesehariannya kita punya kebiasaan yang lebih baik, punya prioritas atas pilihan makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Kita juga perlu menyeimbangkan, kira-kira ini makanannya udah berlebihan nggak ya, kira-kira mau pilih donat atau pilih salad, kira-kira nutrisinya mana yang lebih baik. Jadi cara kita dalam memilih makanan dan keseharian kita ini yang mempengaruhi kesehatan kita juga, porsi tubuhnya kita apakah overweight, apakah ideal gitu. Nah, dengan adanya opsi seperti ini, kita punya sayuran banyak banget, buah juga banyak banget. Itu buat kita yang bisa makan lebih banyak juga, jadi porsinya banyak tapi nggak takut gemuk. Bayangkan kalau kita pilihan makanannya itu yang tinggi kalori, kita pengen makan banyak gitu ya, jadi tinggi kalori, terus yang ada berlebihan konsumsi kalori harian, dan itu yang membuat kita jadi gemuk. Nah, yang berikutnya lagi, kalau misalnya kalian punya buah atau opsi makanan yang lebih bernutrisi di rumah dibanding dengan makanan-makanan produk yang diproses, kayak mungkin keripik, terus apalah makanan-makanan produk lainnya yang diproduksi atau makanan buatan, itu pasti beda dengan orang yang suka ngemil dengan cemilan buah atau cemilan lainnya yang rendah kalori. Pastikan kalau kalian memang pengen punya lifestyle atau gaya hidup yang sehat, dan ini untuk jangka panjang, pastikan kalian di rumah juga, khususnya kita ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang lebih tahu urusan dapur, urusan belanjaan sayuran gitu. Nah, kita harus bisa pinter-pinter memprioritaskan di makanan kita itu, oh kayaknya harus dibanyakin sayuran, terus harus dibanyakin buah, daripada disediain snack keripik, kerupuk, kacang-kacangan buatan-buatan yang kayak kacang taro, apalah yang dibalur tepung gitu loh. Kadang memang enak banget buat dimakan, tapi kalau kita punya kebiasaan punya ngestok makanan tersebut dan itu jadi kebiasaan harian kita, belum lagi ditambah makanan-makanan yang lainnya kayak gorengan, produk tinggi gula atau tepung-tepungan, nah itu yang buat kita di kebiasaan yang nyaman tapi jangka panjang itu buat kita overweight. Belum lagi penyakit lainnya kalau kita bener-bener udah yang overweight. Makanan sehat, makanan tinggi nutrisi itu penting banget. Jadi dengan mengutamakan makanan yang lebih tinggi nutrisi, pastinya tubuh kita juga akan merasakan dampak yang positif. Langsung aja kita tunjukin belanjaan kita apa aja. Yang pastinya aku ditemenin sama Amanda di sini.
Tuh, aku bingung nih, kita space-nya cukup apa enggak. Jadi aku bakalan coba berdiriin kamera. So, ini dia paketnya kita. Wow, tuh. Nggak cukup di kamera. So, ini rame banget. Satu frame kameranya nggak cukup. Oke, aku bakalan tunjukin satu-satu apa aja sih yang kita punya di sini. Nah, di sini aku punya 3 macam jeruk. Jadi ini ada jeruk mandarin, terus ini ada nggak tahu namanya jeruk apa, tapi bisa dilihat ini warnanya beda. Makanya kalau kalian nonton video aku kemarin sebelumnya itu ada pomelo atau grapefruit, itu isinya tuh pink tapi asam pahit gitu loh. Jadi aku nggak bisa dimakanin kayak makan jeruk biasa gitu, tapi benar-benar harus dicampur dengan makan buah lainnya yang manis kayak gitu loh. Nah, jadi ini ada 3 macam jeruk. Ini kurang lebih sekiloan, 2 kilo kayaknya, nggak tahu ya. Oke lah, pokoknya ini jeruk, ini juga jeruk, ini juga jeruk. Oh, kita jeruknya ada lagi nih. Ini juga kan jeruk ya, jeruk Bali. Jadi ada 4 macam jeruk. Oke, jadi ini pomelo atau grapefruit atau jeruk Bali. Dan di sini aku ada nectarine atau kayak jenis peach gitu deh, kalau nggak salah ya, nectarine. Soalnya peach nectarine ini juga ada variasinya tuh macam-macam. Dan jujur ini banyak banget buah-buah yang kayak gini-gini. Aku baru taunya di sini. Jadi waktu di Indo tuh nggak tahu begini-begini. Jadi ini buah nectarine, terus ini normal banget mangga. Dan di sini ada si raspberry. Nah, kalau kalian lihat juga video aku sering makan pakai berry-berryan. Nah, biasanya kalau misalnya lagi season kayak gitu, high season, bener-bener rame, banyak banget dan harganya terjangkau, itu biasanya aku beli banyak terus aku freezer. Jadi aku punya stok untuk jangka waktu yang cukup lama, karena memang kalau dia bukan lagi low season itu harganya mahal banget. Jadi pas high season kayak gitu kalian boleh beli apa yang lagi musiman kayak gitu, kalian beli terus bisa di stokin deh. So, jadi ini si raspberry, terus di sini aku ada blueberry, terus di sini ada blackberry, terus di sini ada avocado, pastinya healthy fat avocado, dan di sini aku ada buah kiwi, terus di sini ada pear, di sini aku ada lemon, di sini aku ada sweet potato atau ubi manis, dan ini celery. Ini bayam. Jadi bayamnya beda ya sama jenis bayamnya di tempat kita di Indonesia. Biasa kan ada kayak tangkainya gitu kan. Nah, kalau ini kayak sawi gitu, tapi ini di sini bilangnya bayam. Dan ini ada courgette. Kalian perhatikan juga aku makan courgette itu banyak banget karena ini bener-bener low kalori banget. Jadi tapi mengenyangkan. Jadi ini selalu ada stoknya. Terus di sini ada sayur buncis. Terus di sini ada labu. Di sini ada anggur. Dan di sini aku ada tomat. Pastinya bawang putih. Bawang putih, ada Amanda di sini. Dan di sini aku ada jahe. Ini sla atau iceberg atau lettuce. Dan ini brokoli. Ini ada bunga kol. Dan di sini kita ada terong. Nah, ini terongnya juga kita beda. Umumnya kalau kita di Indonesia itu terongnya bener-bener lebih ungu, terus lebih kurusan gitu. Nah, kalau di sini terongnya gede begini dan warnanya lebih kayak ungu gelap gitu loh. Dan jujur aku lebih suka terong yang di Indonesia. Dan kalau terong yang di Indonesia yang ungu itu di sini juga ada di Asian supermarket gitu, tapi harganya mahal banget. Nah, tapi begini dia terongnya di sini. So, dan kita juga dapat ini buah pisang, terus ada paprika merah,
Ini paprikanya juga aku dapat 2 jenis. Jadi paprika yang seperti ini, yang gede begini, dan paprika yang lebih kecil begini. Nah, jadi ini paprika merah, paprika hijau seperti biasa. Ini juga umum banget kita di Indonesia. Tapi yang ini lebih, aku lebih senang yang paprika seperti ini dibanding yang ini. Karena ini lebih kayak manis, jauh lebih manis dibanding yang ini. Menurut aku ya. Tapi sama-sama manis sih. Nah, terus di sini juga kita ada cucumber. Cucumbernya kita dapat ada 3. Terus tapi Amanda lagi mainin semuanya nih. Oke. Jadi cucumbernya di sini ada 3. Terus paprika tadi udah. Dan ini lagi ada paprikanya. Ini yang paprika panjang begini kayak cabai gede begini. Terus ini juga paprika. Terus masih dapat lagi paprika lagi ekstra. Ini sama aja sih, tapi ini yang ukuran lebih gede, ini agak kecilan gitu, tapi ini sama jenisnya. Dan di sini kita ada lagi nih. Ini lebih ke pedas. Jadi kayak rasanya tuh kayak cabai hijau, tapi nggak sepedas cabai hijau. Nah, kalau yang ini kan, kalau ini rasanya lebih apa ya, rasa kayak paprika gitu. Cuman ini rada, karena masih hijau, dia lebih rada pahit. Sama deh kayak paprika normal yang kayak gini. Ini rasanya lebih nggak semanis paprika merah gitu deh. Jadi sama, ini juga rasanya seperti itu. Tapi kalau ini, walaupun kan kelihatannya kan kayak sama gitu ya, tapi ini lebih kayak cabai, jadi lebih pedas gitu loh. Dan di sini ada jamur. Terus di sini ada, ini buat Amanda, ini berasa party banget. Ini dia bisa main utak-atik semuanya. Ya kan, Nak? Iya, enak ngutak-atik. Dan di sini aku ada wortel. Dan untuk herbsnya, di sini aku punya ini dill. Di sini aku ada dua ikat seperti ini. Dan di sini aku ada fresh mint. Dan ini parsley. Ini koriander. Jadi ini 2 herbs yang berbeda, parsley, koriander. Dan di sini ada daun bawang, bawang biasa lah ya. Bawang apa sih bilangnya ini di Indo? Bawang sop gitu ya. Daun bawang gitu ya. Oke, kayaknya udah aku sebutin semuanya. Dulu waktu aku di Indonesia ini, jujur ya, aku nggak pernah tuh kenal yang namanya ini. Tuh, nggak kenal yang namanya ini. Terus nggak kenal juga yang namanya si apa tuh yang itu blueberry, blackberry kayak gitu-gitu. Beneran jujur aku nggak kenal begitu-gitu. Terus sisanya sih ya masih ini ya, masih lumayan familiar lah. Nah, jadi tadi aku udah tunjukin buah dan sayurannya di sini, variasinya apa-apa aja. Dan sebenarnya aku nggak terima semua untuk kebutuhan kayak di dapur. Kayak misalnya tadi bawang aku belum ada. Terus kayak pisang itu buah yang kita setiap hari konsumsi. Jadi pisang tadi kan cuma ada berapa biji gitu kan, itu nggak bakalan cukup. Jadi biasanya seminggu itu aku belanja lagi 2 kali apa 3 kali buat kebutuhan yang lainnya. Jadi aku beli kayak pasta, terus beras, terus pokoknya kebutuhan lainnya kayak roti juga gitu. Karena memang ini kita nggak dapat, ini lebih kayak sayuran dan buah. Dan ini habisnya berapa lama? Tergantung. Kalau misalnya aku masaknya lagi banyak banget dan makannya juga lebih banyak, atau kita lagi ada tamu atau keluarga datang gitu, pasti aku masaknya porsinya lebih besar, lebih banyak. Jadi ini habisnya cepet, bisa semingguan gitu. Tapi kalau misalnya cuman kita berdua aja, 1,5 2 minggu gitu. Jadi cukup kita berdua ya, plus 1 baby. Tapi makannya bisa dibilang kita makannya cukup banyak. Tapi walaupun makannya banyak, kita nggak takut yang aduh nanti overweight nih, aku bakalan gemuk soalnya makannya banyak banget, enggak gitu. Karena memang aku pastiin untuk lebih memilih kayak yang aku bilang tadi, makanan yang lebih tinggi nutrisi. Terus snacknya kita itu lebih banyak buah dibanding snack yang makanan-makanan produk buatan lainnya kayak di packaging kayak gitu, kayak chips atau yang manis-manis gitu. Tapi kadang di weekend kita tetap ada makanan-makanan yang diproses kayak roti, kadang aku buat sendiri, atau kita di weekend itu beli kayak gitu, kayak ice cream atau makanan yang lainnya yang
bener-bener tinggi kalori, manis gitu. Karena kadang kita juga butuh itu gitu. Tapi kalau sehari-hari ya makanannya kita seperti ini gitu, banyak sayuran dan banyak buahnya. Itu dia video yang bisa aku share ke kalian, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik pengen tahu gimana aku storage atau simpan buah dan sayuran ini bertahan cukup lama, kalian boleh share di komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka video seperti ini, kalian juga boleh komen, jadi next time aku bisa share lagi video seperti ini. Thank you buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di next video. Bye. Amanda mau bilang bye-bye dulu nggak? Amanda makan apa, nak? Dia berasa party di sini karena bisa mainin semuanya. Oke, jadi aku bakalan ngerapiin ini dulu, nyimpen ini semuanya di kulkas karena ini cukup berantakan di sini. Thank you, see you next time, bye. Dah, bilang dah, dah, dah. Ya, pintar.